orang banyak yang gagal paham dalam mengartikan dan dalam mensikapi permasalahan yang terkait dengan pagar laut di pantai Tangerang. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah itu jelas pelanggaran hukum. Itu yang pertama. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu merusak kedaulatan. Betul. Yang kedua, itu juga jelas merugikan nelayan. Ya, karena mempersempit langkah dan potensi nelayan dalam mencari ikan. Dan juga bisa membuat nelayan jadi tambah boros karena harus berputar. Berarti menambah BBM dari setiap perjalanan nelayan mau melakukan upaya penangkapan ikan atau melaut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jelas itu merendahkan martabat pemerintah. Itu mencoreng wajah pemerintah, betul. Akan tetapi kita juga harus menyadari, kita harus melakukan satu proses kajian dialektik. Yang pertama, memang nggak mungkin pemerintah itu tidak tahu, karena proses pembangunan atau pemasangan pagar laut itu kan butuh waktu, butuh kapital, butuh tenaga yang tidak sedikit. Nah, tentunya dalam proses tersebut nggak mungkin dong terjadi operasi senyap. Ya, kayak kerja jin dari alam gaib aja kan tidak mungkin. Nah, sehingga itu kan pasti pemerintah tahu dalam proses tersebut. Naif kalau tidak tahu. Tetapi kenapa banyak akhirnya mengatakan tidak tahu? Ya tentunya ada pertimbangan. Nah, pertimbangan inilah yang terkadang orang tidak mengerti, orang tidak paham, karena orang itu tidak ada di dalam potensi tanggung jawab. Karena orang itu tidak memahami potensi permasalahan bangsa, potensi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa ini, yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Mereka itu hanya paham, mereka itu hanya tahu dari satu sisi. Tahunya mereka itu adalah pelanggaran, harus diusut tuntas. Itu merusak kedaulatan negara, itu merendahkan martabat pemerintah, itu harus ditindak secara hukum, kan begitu. Tapi apa mereka berpikir negara kita saat ini, kondisi keuangan negara saat ini adalah APBN dalam posisi minus. Potensi kas APBN akan ada kan dari potensi pajak yang akan dimulai pada awal 2025. Dan ingat, potensi pajak itu sampai 2.100 triliun setiap tahun dari APBN yang 3.200. Nah, dan ini awal tahun. Nah, kas negara itu kosong. Kita kan tahu Menteri Keuangan mengatakan di masa akhir jabatan Presiden Jokowi bahwa APBN kita minus sekitar 250 sekian triliun kan. Nah, keuangan negara dari sumber hutang mungkin kan baru dalam proses kan. Entah itu hutang yang diajukan masa Pak Jokowi, ataukah itu proses hutang yang diajukan, atau hasil kerja lobi Pak Prabowo kemarin pada saat kunjungan luar negeri kan. Nah, negara dihadapkan pada satu posisi kondisi ekonomi ini menyangkut 276 juta jiwa. Negara bangkrut, negara nggak ada duit, maka 276 juta jiwa ini nggak makan,
krisis, kelaparan, negara bisa bubar. Ataukah hanya sekedar berpikir lebih memprioritaskan emosi dalam penegakan hukum dengan retorika yang ujung-ujungnya rakyat akan mengalami posisi tersebut. Nah, ini kan yang tidak ingin pemerintah terjadi. Maka pemerintah mengambil jalan strategis atau jalan tengah. Itulah kenapa langkah pagar laut itu dicabut. Sekalipun proses investigasi itu belum selesai, karena sebenarnya tidak perlu investigasi. Pemerintah dah tahu. Tetapi pemerintah juga tahu, lah ini masalah yang kedua. Pemerintah juga tahu bahwa yang masang pagar laut itu punya potensi, yaitu potensi kapital yang sudah tertanam, yang sudah berjalan, dan rencana akan ditanam. Oke, kita bisa kesampingkan potensi permodalan, potensi investasi. Tetapi pemerintah melihat bagaimana, berapa puluh ribu potensi pengangguran, berapa puluh ribu potensi terciptanya masalah beban negara kalau puluhan ribu itu menganggur. Kok bisa? Iya, kalau dilakukan proses penegakan hukum, maka potensi orang-orang terkait dari kelompok-kelompok terkait itu terkena sanksi hukum secara pidana, maka potensi gurita bisnis mereka mangkrak atau tidak jalan. Yang rugi adalah sektor perbankan, karena banyak hutang mereka juga di sektor perbankan. Yang rugi adalah negara juga. Kenapa? Puluhan ribu potensi tenaga kerja yang akan di PHK kalau gurita bisnis mereka berhenti. Pertanyaannya adalah, apakah negara memang belum siap? Iya, memang negara belum siap untuk menampung mereka, mencari solusi mereka kalau mereka itu di PHK. Ini yang dilakukan oleh Habibie pada saat itu. Harus mau melakukan memorandum supaya menjaga stabilitas ekonomi, untuk menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga perut 276 juta jiwa. Karena kalau dia tidak memilih itu, tentunya krisis ekonomi berkepanjangan. Maka memang melakukan pilihan yang tidak populer, tapi selamat yang 276 juta, sekalipun harus mengorbankan yang sebagian kecil lepas dari bangsa ini. Tetapi kan tidak lepas semua. Ya memang efeknya luar biasa. Habibie ditolak laporan pertanggungjawaban. Nah, inilah yang sekarang dilakukan atau yang menjadi pilihan pemerintah. Melakukan langkah opsi A misalnya, terjadi penegakan hukum, bahasanya menjaga martabat bangsa, menjaga muka pemerintah, tetapi efeknya adalah puluhan ribu rakyat susah. Puluhan ribu rakyat itu menjadi pengangguran, dan negara belum punya solusi untuk menampung mereka dan memberikan solusi taktis untuk mereka. Sehingga negara memilih opsi kedua, seolah kompromistis, langsung dibongkar tanpa investigasi. Artinya potensi proses hukum itu tidak dilakukan. Supaya apa? Menjaga martabat semuanya, menjaga wibawa semuanya, menjaga nama semuanya. Tetapi aset bangsa tidak lepas. Pantai Tangerang tidak lepas. Tidak bisa mereka reklamasi karena sudah dicabut, sudah menjadi konsumsi publik. Artinya mereka hanya rugi dari
perhitungan ekonomi sebagian kecil itu saja, ya tentunya mereka memahami langkah taktis yang diambil oleh pemerintah. Nah, dan akhirnya kan gurita bisnis mereka tetap berjalan, sehingga pemerintah tetap fokus bagaimana proses peningkatan kualitas ekonomi, kesejahteraan untuk masyarakat. Pelan tapi pasti, kalau semua sudah terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik, maka potensi aturan-aturan itu akan ditata secara pelan, dengan cantik, di mana menyingkirkan satu kelompok tanpa merasa tersingkir, membunuh potensi satu kelompok tanpa merasa dibunuh, memangkas gurita bisnis satu kelompok tanpa merasa dipangkas. Itulah politik Raja Jawa. Nah, dan itulah yang Pak Prabowo sadari, dan sering Pak Prabowo katakan bahwa selalu belajar dengan Pak Jokowi, karena itulah strategi politik Pak Jokowi. Itu strategi politik Raja Jawa yang sebenarnya memberdayakan potensi masalah menjadi solusi masalah di bidang yang lain. Tapi endingnya nanti adalah semua masalah terselesaikan, potensi masalah tersolusikan. Nah, sementara para politisi, para penggiat demokrasi atas nama ini hanya memandang dari sudut pandang, mengatakan itu pelanggaran, itu kelompok, itu orang kurang ajar, main pasang pagar segala macam, harus dihukum, harus dipenjara. Tapi mereka nggak mikir, kalau dihukum, kalau dipenjara, potensi yang terjadi tadi apa solusi mereka? Emangnya puluhan ribu orang nggak makan, berhenti sekolah karena bapaknya nggak bergaji, emangnya mereka mau ngasih biaya? Emangnya mereka mau ngasih makan? Nah, jadi ini yang tidak mereka pikirkan. Jadi mereka ini pinter tapi bodoh. Nah, jadi mengaku pinter sebenarnya bodoh. Kan pinter tapi bodoh. Mengaku pinter sebenarnya bodoh, karena kerangka berpikir mereka hanya pada satu jalur, pada satu konteks permasalahan, tidak berpikir multiplier effect secara kebangsaan. Nah, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini tampak bodoh tapi pinter, tampak bodoh tapi cerdik. Karena apa? Yang dipikir di sini kelanjutannya, turunannya panjang sampai di sana. Nah, dipikir, dihitung semuanya. Nah, itulah bedanya orang bisa terpilih menjadi pemimpin dengan orang yang hanya bisa mengkritik pemimpin. Nah, itu memang berbeda kualitas. Tapi yang jelas, orang pilihan itu adalah de facto-nya adalah yang punya kekuasaan, apalagi dalam proses secara demokrasi, yaitu dipilih oleh rakyat. Nah, maka sebenarnya mereka itulah yang cerdas, mereka itulah yang pinter sekalipun tampak bodoh.